Natasha, stój, styglo! Film yang berdasarkan kisah nyata ini pernah menggemparkan jagat Rusia, menceritakan tentang perjalanan sulit, pahit, dan nyelekit dari seorang gadis Amerika yang tak sanggup menghentikan ambisinya dalam mengejar mimpi menjadi superstar prima ballerina. Gadis itu bernama Joyka. Sinema Nyonya siap beraksi. Sejak kecil, Joy telah menunjukkan bakat menarinya. Baginya, balet adalah hidup dan impiannya. Bahkan sejak berusia 7 tahun, Joy sudah berangan-angan untuk dapat masuk sekolah bergengsi, yaitu Akademi Bolshoi di Rusia. Kemampuan Joyka yang terus berkembang membuatnya mampu meraih banyak penghargaan, hingga akhirnya harapan masa kecilnya pun terwujud. Di usianya yang ke-15, Joy berhasil lolos seleksi dan diterima di Akademi Bolshoi Rusia. Keinginannya untuk bertemu Natalia Osipova, sang prima balerina idolanya, bakal pula jadi kenyataan. Joyka yang tak pernah kalah kali ini semakin bangga lantaran hanya dirinya lah yang menjadi satu-satunya penari perwakilan dari Amerika. Singkat cerita, sampailah Joyka di negara tujuan. Di tempat latihan, ia pun datang paling awal. Tak lama berselang, masuklah seorang murid yang sangat angkuh tapi nampak profesional. Rupanya gadis itu bernama Natasha, seorang murid unggulan yang digadang-gadang bakal menjadi penerus balerina prima. Joy yang selalu jadi sorotan di negaranya kini nampak paling asing, apalagi dengan keterbatasan bahasanya. Tak lama datanglah Nyonya Tatiana, seorang guru sekaligus direktur Akademi Bolshoi. Tak hanya tegas dan galak, Nyonya Tatiana pun nampak menilainya sebelah mata. Berbeda dengan Natasha yang di setiap gerakannya selalu menuai pujian dari sang guru. Tapi tak masalah bagi Joyka, meski dirinya harus mengulang tariannya. Dengan menutup mata, Joy dianggap tak menghargai keberadaan gurunya. Akibatnya, Joy semakin dihukum dengan menari beberapa kombinasi tarian yang sulit, melelahkan, bahkan sangat menyiksanya. Anehnya, siksaan yang dialaminya justru semakin menyulut ambisinya, tanpa memperdulikan panggilan kangen keluarga. Scene berlanjut di beberapa musim berlalu. Meski kalah pamor dengan Natasha, tapi tak sulit bagi Joyka untuk beradaptasi. Hingga suatu ketika datanglah kabar yang menggembirakan, di mana Nyonya Tatiana akan memilih 5 penari yang nantinya akan diseleksi untuk membawakan tarian Paquita sebagai audisinya. Dengan penuh rasa percaya diri, Joy pun terus mengasah bakatnya. Rasa penasarannya yang tinggi membuat Joy beberapa kali kepergok mengamati para penari pria. Hingga suatu ketika, Joy disapa oleh seorang pria bernama Nikolai. Pria itu menasihatinya agar nggak serius berlatih, karena semua bakal sia-sia. Lalu, Joy yang penasaran akhirnya menyetujui ajakan Nick untuk refreshing di hari ulang tahun temannya. Malam itu, Nick banyak bercerita tentang Nyonya Tatiana, sang guru yang rupanya tak lagi menari. Meski sangat berbakat, ternyata Nyonya Tatiana pun pernah gagal menjadi prima balerina. Nick pun bercerita intinya kalau mau menang harus mampu menaklukkan guru itu sendiri. Dan benar saja, suasana timpang dan perlakuan pilih kasih sangat nampak dalam kelompok tari bergengsi itu. Tapi tetap saja Joy nggak peduli. Natasha? Adegan berlanjut pada hari di mana ada 5 penari yang akan dipilih oleh Nyonya Tatiana untuk seleksi audisi. Sayangnya, Joyka tak lolos seleksi.
Saat itu juga Joyka pun protes lantaran selama latihan dirinya selalu menempati 5 urutan teratas. Rupanya gerakan khas Amerikanya lah yang membuatnya gagal terpilih. Joyka yang pantang menyerah lantas meyakinkan gurunya bahwa dirinya bakal sanggup menguasai gerakan khusus di akademi tersebut. Alhasil, Nyonya Tatiana memintanya bertemu di pagi buta untuk melihat hasilnya. Lega karena diberi kesempatan, Joyka lantas berlatih sangat keras, bahkan gak kenal waktu. Dengan melihat gerakan dari foto gurunya, gadis itu begitu mudah mendalami dan bahkan terhanyut dalam tariannya, sampai-sampai kakinya pun harus terluka akibat tertusuk benda. Gak tanpa terasa, fajar pun tiba. Lagi-lagi Joyka lah yang datangnya paling awal. Tak lama datanglah Nyonya Tatiana yang hampir saja melupakan janjinya. Yes. Lalu dengan muka yang sangat pucat dan kaki yang terluka, Joyka lantas membuktikan gerakannya. Tak disangka, Joyka, get your leg loose. Nyonya Tatiana akhirnya memilihnya dan menggantikan posisi salah satu penari yang terpilih sebelumnya, yaitu Xenia. Kondisi Joyka yang terluka bahkan kekurangan gizi sangat dikhawatirkan oleh dokter. Tapi tidak bagi Joyka yang sudah mulai tenggelam dengan ambisinya. Terbukti, gadis itu masih saja lolos dibanding dengan nasib 2 penari yang satu persatu dieliminasi oleh Nyonya Tatiana. Tetap saja Joyka masih mengabaikan telepon dari keluarganya dan memilih menghabiskan waktu dan berlatih bersama Nick. Adegan berlanjut dengan sabotase yang dilakukan Nadia. Sayangnya, Natasha, sтой, стекло! Joyka telah menyelamatkan Natasha yang kakinya terlanjur terluka terkena serpihan kaca. Natasha, what is wrong with you today? Sorry. Tapi meski terluka, Natasha akhirnya tetap lolos, sedangkan Nadia harus tereliminasi. Nadia. Menyadari hanya tersisa 2 kandidat, ambisi Joyka semakin tak terbendung. What's happened? Can you ask him, please? No, do it. Sementara terpilihnya Nikolai menjadi penari Lucian membuat Joyka tambah bersemangat. Alhasil, meski nggak lazim, gadis itu tetap nekat memanfaatkan waktunya untuk ikut kelas balet pria. Tentu saja dengan berbagai konsekuensinya. Scene berlanjut dengan pertunjukan tari prima ballerina yang secara kebetulan diketahui Joyka. Pertunjukan itu sangat berkelas dan tak sembarang orang bisa masuk di tempat itu. Dengan melewatkan telepon keluarga, Joyka memilih memaksa Nick hingga keduanya akhirnya berhasil masuk dalam acara bergengsi tersebut. Tak hanya mengidolakan Natalia Osipova, tapi setiap gerakan superstar itu tak luput dari perhatian Joyka. Tak peduli larut malam, nampak kepuasan Joyka yang merasa mengantongi banyak bekal untuk menang. Sayangnya, di akhir seleksi, Joyka justru kesiangan lantaran ada seseorang yang mencuri jam alarmnya. Gara-gara keterlambatannya, tak hanya gugur, Joyka bahkan disindir Nyonya Tatiana yang menilainya malas dengan hanya menghabiskan malam bersama laki-laki. You may join Popov's class. Gak terima dengan keputusan Nyonya Tatiana yang gak mau rugi dan lebih memilih Natasha daripada dirinya yang hanya orang Amerika, accept defeat gracefully and move on. membuat Joyka berani menyindir sang guru yang pernah gagal tapi menyerah begitu saja. Why would she need to cheat otherwise? Joyka pun bahkan berani menantang bahwa dirinya bakal lebih unggul dibanding Natasha. I was sabotaged. You were beaten. Apesnya, sang guru tetap pada pendiriannya.
Scene berlanjut di hari audisi yang dihadiri seorang guru besar yang sangat berpengaruh bernama Tuan Ivanov. Sebagai penari terpilih, Natasha lantas menunjukkan kebolehannya. Sayangnya, Tuan Ivanov nampak kecewa dengan penampilan Natasha. Kesempatan yang tak pernah diduga itu lantas dimanfaatkan oleh Joyka yang pada akhirnya penampilannya justru menuai kekaguman Tuan Ivanov. Joyka pun dihujani rasa puas dan bangga dari Nyonya Tatiana. Wanita itu memastikan bahwa Joyka bakalan masuk daftar penari unggulan yang akan dikirim di tingkat pusat. Joyka yang sangat meyakini bakal terpilih di teater Bolshoi lantas bergegas menelpon keluarganya. Sayangnya justru tak terhubung. Adegan berlanjut di hari pengumuman. Begitu namanya tak tercantum, rasa kecewa dan percaya dirinya pun runtuh, tepat di saat pihak keluarga menelponnya. Rasa heran Joyka kali ini justru dibalas kemarahan gurunya yang terancam kehilangan jabatannya bila tak mampu mengirim perwakilan ke pusat. You're not Russian! Usut punya usut, rupanya Bolshoi memiliki aturan sendiri di mana penari pilihan harus berasal dari Rusia. You're American! Akibatnya, Nyonya Tatiana pun menyesal tak memperjuangkan Natasha. Joyka yang gak terima dengan kegagalannya lantas nekat mendatangi Nikolai dan tanpa malu-malu mengajak pria itu menikah. Would you marry me? Meski awalnya menolak, pada akhirnya keduanya pun menikah. Dan resmilah Joyka menjadi warga Rusia. Nggak tunggu waktu lama, ia lantas bergegas menyerahkan identitasnya tersebut kepada Nyonya Tatiana. Di saat yang sama pula, Joyka dipusingkan dengan kedatangan orang tuanya. Scene berlanjut dengan keheranan orang tua, terutama sang ibu terhadap Joyka. Ketegangan pun terjadi saat Joyka akhirnya mengaku telah menikah. Meski begitu, dengan lembut sang ibu menyuruhnya pulang dan mau membatalkan pernikahannya. Sayangnya, wanita itu pada akhirnya nggak mampu menghentikan ambisi putrinya. Dan pada akhirnya, kenekatan Joyka pun berbuah manis. Ia pun lolos dan diterima menjadi penari di teater pusat. Adegan selanjutnya memperlihatkan aktivitas Joyka yang sudah berlangsung setahun lamanya. Meski telah bergabung di teater kelas atas, Joyka masih saja nggak puas. Kali ini, dia sangat terobsesi menjadi prima atau ratu balerina. Akibatnya, ia justru nggak fokus dan mendapat kritikan dari Tuan Ivanov, sang guru besar. Gara-gara ambisinya pun, rumah tangganya berantakan. Sewa rumah pun belum terbayar. Apalagi sang mertua yang sangat kecewa dengan kemalasan Joyka. Joy yang selama ini terobsesi menjadi prima balerina lantas memberanikan diri untuk diberikan peran penting oleh Tuan Ivanov. Tak hanya menolak, Tuan Ivanov justru merendahkan Joyka agar mau tidur dengan tokoh penting kenalannya. Suatu ketika, Joyka memergoki Nyonya Natalia Osipova, sang ratu balerina, tengah berkencan dengan seorang tokoh penguasa. Dengan begitu, semakin terjawab kelicikan yang ada di dalam Bolshoi, di mana untuk menjadi ratu balerina tak cukup dengan hanya menjadi hebat. Scene berlanjut dengan obsesi Joyka yang tak terbendung lagi untuk menjadi prima balerina. Melalui bantuan Nyonya Tatiana, gadis itu pun akhirnya nekat berkencan dengan seorang pria berpengaruh yang dengan senang hati lantas menyodorkan segepok uang dan berjanji bakal memberinya peran. Tak disangka,
Joyka akhirnya justru menolak tawaran dan bahkan sukses membuat malu pria itu di hadapan rekan-rekannya. Думаешь, что мне надо за это платить? Tak diduga, penolakan Joyka ternyata berbuntut panjang. Tak hanya dipecat, karirnya pun tamat. Tak cukup di situ, Joyka harus menanggung malu dengan maraknya media yang memberitakannya sebagai sosok pengkhianat. Dan yang lebih parah adalah nasib rumah tangganya. Akibat reputasi Joyka, karir suaminya pun bakal terancam tamat. Ты должна им все объяснить. Nick yang selama ini diperalat dan diabaikan tak mampu lagi menahan murka. I just wanted to dance. Tak hanya bercerai, bersama sang ibu, Nick pun sepakat mengusir Joyka. Adegan berlanjut dengan nasib miris Joyka yang terpaksa bekerja menjadi cleaning service. Dengan penampilannya yang gembel dan rumah kumuhnya, tiba-tiba ia didatangi Nyonya Tatiana. Are you going to invite me in? Rupanya, karir sang guru sekaligus direktur akademi pun kandas akibat ulah Joyka. О нет, предательница! Misha. Nyonya Tatiana pun lantas bercerita tentang masa kelamnya di mana wanita itu pernah gagal menjadi penari lantaran kedapatan tengah hamil akibat berhubungan dengan seorang tokoh penting. Dan hal itu pun rupanya dialami pula oleh Natasha. Took it from you. And I'm giving you a chance. Merasa bernasib sama, Nyonya Tatiana pun lantas mengajak Joyka balas dendam dengan cara mengalahkan Bolshoi dalam kompetisi gala di For the Verna. wrong dancer. Joyka yang awalnya menolak akhirnya tergerak juga. Bersama Misa, pasangan penari pria bimbingan Nyonya Tatiana, Joyka bertekad ingin merampas kembali panggung yang seharusnya dimiliki oleh penari yang benar-benar berkualitas. Adegan berlanjut di hari kompetisi. Tak hanya melihat Nick dan juga prima balerina idolanya, Joyka pun dikenalkan dengan beberapa tokoh dari berbagai negara termasuk Amerika. With Esmeralda. Singkat cerita, tampaklah kecemasan Joyka menunggu giliran pentasnya. Wow, 30 seconds between variations, the orchestra... Selain menampilkan banyak penari profesional, kompetisi tersebut dihadiri banyak tokoh penting seperti Tuan Ivanov dan juga prima atau ratu balerina Natalia Osipova. Tiba-tiba, Joyka dikejutkan dengan kehadiran sang ibu yang jauh-jauh datang dari Amerika. Dengan penuh percaya diri, Joyka pun tampil. Sayangnya, tariannya diiringi hujatan para tamu yang berteriak pengkhianat kepadanya. Alhasil, di sesi pertama, ia pun harus menari dengan penuh rasa gugup dan kaku. It's your mother? Я зачем ты ее сюда привел? Untung saja sang ibu mendekat dan memberinya semangat. Meski awalnya kehadiran sang ibu membuat Nyonya Tatiana keberatan dan That's cemas. enough. You're on. Dengan rasa haru, Joyka melanjutkan sesi keduanya. Meski masih diwarnai hujatan, tariannya kali ini berjalan mulus. Meski hampir tergelincir, tapi Joyka mampu menyelesaikan sesi keduanya. Sayangnya, I'm sorry, it could be broken. What? oleh dokter, Joyka dilarang keras tampil kembali kalau nggak ingin kakinya rusak permanen. Squeeze the foot. He said it was broken. Rupanya selama ini Joyka sudah cukup lama mengalami dan mengabaikan cedera di kakinya. Please, stop this now. Mau nggak mau, Joy harus menurut saran sang ibu untuk tak melanjutkan tariannya. Ambulans pun telah dipersiapkannya. Joy pun berniat pulang dan membayangkan kekalahan di depan mata. Tetap saja, I am home. Joyka yang nggak sanggup tersiksa dengan penyesalannya, memilih nekat berjuang sampai akhir. You won't win. I know. Lantaran baginya tarian itu adalah rumah itu sendiri. Tak disangka, Joyka justru tampil prima dengan kaki yang tak lagi sempurna. Tak terdengar lagi hujatan, yang ada kekaguman dan tepuk tangan haru para tamu. Dan tarian itulah yang akhirnya mampu menjadikannya legenda sekaligus prima balerina tahun itu.
Dan lantaran udah kelar, mohon izin Nyonya berkomentar bahwasanya apa sih yang gak bisa kalau upaya, tekad, dan keyakinan sudah berbicara. Hanya saja jangan sampai dalam perjalanannya kita harus mengorbankan diri apalagi orang lain. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.